Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Manuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami. Damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bacaan Alkitab kita dalam Renungan Malam pada saat ini terambil dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan tema, menjadikan Kristus pusat karya kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu ia sedang berada di penjara di kota Roma. Paulus mendengar kabar yang kurang baik tentang kondisi jemaat di Filipi. Kabar itu adalah tentang adanya benih-benih perselisihan dan perpecahan yang ada atau yang terjadi di antara jemaat di kota Filipi. Dalam Filipi pasal yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa orang percaya bukan hanya diberi karunia untuk percaya kepada Kristus saja, namun juga diberikan karunia untuk berjuang menjalani kehidupannya di dalam Kristus. Bahkan Paulus berani memberikan contoh dirinya sebagai orang yang rela berjuang, atau dalam hal ini menderita bagi Kristus. Paulus melihat bahwa di jemaat Filipi mulai ada perselisihan antar jemaatnya. Benih perselisihan dan perpecahan terjadi karena pelayanan yang dilakukan oleh beberapa orang mulai mengarah kepada kepentingan diri sendiri, bukan lagi pelayanan bagi Tuhan. Pelayanan yang tanpa sadar mengarah kepada diri sendiri atau berpusat pada diri sendiri tentunya akan menyebabkan ketidakpuasan dan perselisihan. Bahkan Paulus berani menyebutkan nama-nama pemimpin yang sedang berselisih tersebut untuk segera bersatu di dalam Kristus. Kita bisa menemukannya pada pasal 4 ayat 2 dan 3. Terkait dengan konflik yang sedang terjadi, baik anggota jemaat maupun para tokoh gerejanya atau pemimpinnya, Paulus menasihati jemaat untuk sehati, sepikir, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mencari kepentingan diri sendiri yang dibungkus dengan pelayanan seringkali menggoda jemaat untuk melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam jemaat. Paulus memberikan anjuran untuk menangkalnya dengan cara yang pertama, mereka harus menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang kedua, mereka harus membiasakan diri untuk berpikir dan berbicara mengenai kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Paulus meneguhkan nasihatnya ini untuk saling menghormati dan saling melayani dengan menunjukkan teladan langsung dari Tuhan Yesus. Kristus adalah contoh sempurna kepemimpinan di gereja yang bersedia mengosongkan diri dan rela melepaskan segala kemuliaannya bagi manusia dan bagi karya keselamatan yang ia kerjakan. Dalam kehidupan kita, mungkin pasti pernah mengalami perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran dalam gereja, keluarga, maupun dalam masyarakat. Bagaimana cara kita menyikapi perselisihan tersebut? Apakah kita sudah meneladani Kristus yang rela melepaskan segala kemuliaannya bagi orang yang berdosa? Relakah kita yang sudah bertengkar atau relakah kita yang sedang bertengkar menganggap orang lain tersebut lebih utama dari kita? Kalau tujuan hidup kita ingin kesatuan Kristus nampak, maka yang perlu kita lakukan adalah berkorban, pengorbanan, atau sikap rela berkorban demi orang lain. Saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam renungan I5 selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.